Absen berarti Bobby diturunin Kak tadi share screen-nya diturunin lagi. Ini sudah di nomor 3 Pak, saya screen-nya. Belum. Posisi saya kok nggak keluar ya? Posisi saya kok masih nomor 2 ya layarnya ya? Benar Pak? Iya. Coba di stop sharing terus di share kembali ulang. Nah, di share kembali. Oke, lanjut. Baik. Berikut yang bukan merupakan manfaat sistem penerimaan negara secara elektronik bagi wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor adalah, menurut saya jawabannya yang D, Pak. Handling dokumen penerimaan negara terpusat. Oke, ini kan sebenarnya semuanya betul itu sebenarnya. Cuma apa namanya? Yang bukan kan, sini kan yang bukan untuk si wajib pajak atau wajib setornya, gitu ya. Itu adalah apa namanya? Berarti si wajib setornya kan, yang ini bermanfaat buat wajib setor. Ya. Kalau yang bukan berarti tadi jawabannya apa tadi? Bobby D ya. Iya, Pak. Handling dokumen penerimaan negara terpusat. Iya, tapi itu handling penerimaan negara terpusat ini betul juga, tapi ini manfaatnya adalah untuk BUN ya. Oke, lanjut nomor 4 absen berikutnya. Suatu kertas HVS 80 gram ukuran folio diperoleh suatu kantor instansi vertikal pemerintah pusat dalam beberapa kali pembelian, yaitu sebagai berikut. 1 April 2020, 100 dus, 150.000. 10 Juni 2020, 130 dus, 155.000. 13 Oktober 2020, 75 dus, 160.000. Dan 15 November 2020, 20 dus, 165.000. Hasil inventarisasi fisik menunjukkan sisa kertas tersebut pada 20 Desember 2020 adalah sebanyak 43 dus. Berapakah nilai persediaan kertas tersebut pada neraca kantor instansi vertikal tersebut berdasarkan harga satuan terakhir? Menurut saya jawabannya A. Jawabannya A. Gimana cara ngitung? 43 dus itu dikalikan dengan 165.000 karena memakai harga satuan terakhir. Oke, ya, karena harga satuan terakhir. Makasih Happy, lanjut. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu misal suatu persediaan yaitu USB dengan kode BMN 10103040006 telah diterima barangnya dari penyedia barang dan telah dimasukkan berita acara serah terima dan telah diinput ke dalam aplikasi Sakti modul persediaan. Penjurnalan ke modul General Ledger yang akan dilakukan aplikasi Sakti secara otomatis untuk pembukuan berbasis akrual menggunakan BAS segmen akun akrual adalah jawabannya D, debit ke akun persediaan bahan untuk operasional barang konsumsi. Jawabannya D ya, betul ya. Jadi dia kan apa namanya ini penjurnalan di General Ledger, segmen akun itu betul ya. Jadi menambah persediaannya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu nomor 6. Bank ABC memiliki kantor cabang pembantu di Gedung Keuangan Negara Semarang dengan menyewa ruangan di lantai dasar. Nilai sewa ruangan adalah 150 juta setahun dan dibayarkan secara tahunan. Bank ABC membayar sewa kontrak ruangan pada awal bulan Januari 2020 melalui penerimaan. Untuk mencatat transaksi tersebut digunakan menu A. Settlement SBS. Oke, apa jawabannya tadi? Apa? Settlement SBS. Ya, ini ada di slide ya. Oke ya. Di settlement SBS.
Ini waktu itu kan ditayangin juga kan ya di YouTube ya. Oke. Next berikutnya. Nomor 7, terkait pengembangan sistem penerimaan negara dalam modul penerimaan negara generasi 2 atau MPNG 2, kita mengenal ada beberapa konfigurasi sistem. Salah satu sistem yang menyiapkan link yang terhubung ke bank atau pos persepsi. Jawaban saya A, sistem switching. Ya, sorry. Sistem ya, jadi jadi menyiapkan link yang terhubung ya, jadi yang terhubung ke bank persepsi ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Baik, nomor 8 sebagai modul yang berperan dalam proses merekam akun jurnal akuntansi atas berbagai transaksi yang direkam oleh modul lain. Seringkali modul GLP tidak memerlukan proses perekaman jurnal. Namun apabila terdapat transaksi keuangan yang tidak terekam jurnalnya pada modul lain, maka operator dapat melakukan, jawaban saya C, merekam jurnal manual atau jurnal penyesuaian. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, prinsip itu di masing-masing modul lah yang melakukan perekaman. Tapi kalau misalnya terpaksa, apalagi dengan penyesuaian, gitu ya, maka kemudian dia akan bisa lakukan perekaman di jurnal manual maupun jurnal penyesuaian di modul di laporan. Oke, nomor 9. Seorang PNS mendapat tuntutan ganti rugi atau TGR terhadap kerusakan mobil dinas yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Pembayaran atas TGR tersebut kemudian dilakukan melalui potongan SPM gaji induk pegawai tersebut. Pada kasus tersebut, penerimaan negara diterima dan diadministrasikan oleh, jawaban saya B, Pak, KPPN. Ya, kenapa? Karena dia melalui potongan SPM. Ya, melalui potongan SPM. Oke, otomatis dia. Oke, lanjut. Silakan, absen berikutnya, nomor 10. Ya, siapa absen berikutnya? Belum hadir ya, dilontarkan dulu. Kenapa nggak ada nih? Ini. Ada, Pak. Nomor 10, Pak. Berikut ini perbandingan yang kurang tepat antara MPNG 2 dan MPNG 3 adalah jawabannya yang menurut saya yang B, karena dalam MPNG 2 konfirmasi, koreksi, dan rekonsiliasi kas dilakukan di MPN, sedangkan dalam MPN G3 konfirmasi, koreksi, dan rekonsiliasi kas dilakukan di SPAN. Oke. Ya. Jadi ini yang salah satu yang berbeda ya, yang kurang tepat. Jadi kalau yang A ya, G3 itu kan dia sekarang BPS ya. Itu betul. Yang C MPNG 2 billing ke masing-masing interface. Ya, untuk PNBP, Simponi ya, DJP, DC. Sedangkan dalam MPN GA itu satu website. Kemudian yang itu melalui cara pembayaran perbankan dan di e-commerce ya, sebagai persepsi lainnya. Jadi yang D itu juga masih tepat. Berarti yang kurang tepat adalah yang D ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Pada akhir periode
pencatatan perpetual persediaan sesuai dengan catatan keuangan adalah senilai 300 juta dan beban barang persediaan senilai 200 juta. Berdasarkan hasil stock of name, persediaan dalam kondisi baik senilai 250 juta. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? Jawabannya yang B, Pak. Nilai akhir persediaan sesuai dengan neraca. B ya, nilai akhir persediaan sesuai dengan neraca sebesar 250 juta. Oke. 11 yang B ya. Adalah sebesar 250 juta. Kenapa? Ini stok menentukan angka 250 juta itu yang dalam kondisi baik. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kondisi yang rusak berat, misalnya kesediaannya, maka kemudian kita bisa lakukan jurnal sebagai beban penyesuaian beban kesediaan barang rusak. Oke, nomor 12, silakan lanjut. Kementerian Keuangan memberikan hibah aset berupa gedung kantor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seluas 1.000 meter persegi oleh pengelola aset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aset tersebut direkam ke dalam aplikasi Sakti. Manakah di antara modul berikut ini yang terlibat dalam proses perekaman aset gedung kantor tersebut? Jawabannya yang D, Pak, yang modul GLP. Modul GLP, oke. Tapi ini saya mau mengkoreksi soalnya. Sebenarnya kata-kata hibah itu kurang tepat. Ya, karena kalau antar entitas pelaporan dalam satu unit pemerintah yang sama, itu bukan hibah, tapi dia adalah transfer keluar, ya. Memberikan. Sebenarnya nggak perlu pakai kata-kata hibah, kalau hibah itu di luar entitas. Oke, lanjut. Berikutnya. Nomor 13, Satker melakukan setoran penerimaan negara tanggal 13 April 2020. Satker mengetahui adanya kesalahan akun sehingga pada tanggal 17 April 2020 Satker mengajukan koreksi setoran tersebut. Tanggal berapa koreksi tersebut dibukukan oleh KPPN. Karena bulan April berarti sesuai tanggal transaksi 13 April 2020 yang C. Oke, jadi koreksinya sesuai dengan tanggal transaksi terjadinya setoran penerimaan negara. Oke, berarti yang C ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 14, jika suatu satker dilikuidasi, aset dalam bentuk piutang akan diserahkan kepada entitas penerima piutang melalui menu, saya jawabnya B, transfer keluar atau transfer masuk piutang. Oke, berarti dari antar entitas ya. Nah, antar entitas akuntansi berarti yang dilikuidasi akan mentransfer keluar, yang satker yang menerima itu akan mencatat transfer masuk. Nah, ini ada di YouTube juga kan, waktu kita sudah lihat ya, cara transfer keluar dan transfer masuk. Oke, lanjut. Jenis laporan dalam DMFAS yang desain laporan ditentukan oleh pengguna sesuai kebutuhannya adalah yang A, User Defined Report. Jawabannya apa? Yang A, User Defined Report. User Defined Report. Ya, jadi di DMFAS itu kan masukkan beberapa report ya, kalau berdasarkan formatnya diberikan oleh penggunanya, misalnya Workday atau editornya, sesuai kebutuhannya berarti kan user defined report ya. Nah ya, oke, lanjut. Nomor 16. Nomor 16, KPP XYZ memiliki aset berupa gedung kantor di Jalan Sudirman. Silakan. Maaf, Pak. Ya, silakan. Absen berikutnya. Nomor 16. Siapa?
Oh, novel error. Itu yang absen berikutnya novel, nanti novel berikutnya. KPP XYZ memiliki aset berupa gedung kantor di Jalan Sudirman yang dibangun pada tahun 1980. Berdasarkan laporan Kepala Kantor KPP XYZ, gedung kantor tersebut dalam kondisi rusak, berat, dan sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2019. Berdasarkan informasi yang diterima pengguna barang Kementerian Keuangan, KPP XYZ telah menyampaikan surat permohonan penghapusan dengan nomor ND 007-KPP XYZ garing 09/2019 dan telah menerima SK penghapusan dari pengguna barang dengan nomor KFP 008-SJ garing 2019. Manakah transaksi yang tepat untuk kondisi di atas? Saya jawabnya B, Pak, penghapusan BMN. Ya, penghapusnya. Nah, kalau yang A itu dalam hal misalnya belum dikeluarkan, tapi dia sudah menghentikan penggunaannya. Yang A, gitu kan ya. Nah, jadi kan tahapnya dihentikan penggunaannya, direklas menjadi aset lainnya. Kemudian meluncurlah usulan penghapusan. Pada saat sudah kemudian menu yang dipakai adalah penghapusan. Oke. 16B. Oke. Nah, silakan. Tadi siapa yang tadi novel ya? Bisa. Apakah saya terdengar, Pak? Nomor 17 novel. Ya. Nomor 17, di antara hal-hal berikut merupakan keunggulan dari MPN G2, kecuali jawaban saya G, Pak. Rekonsiliasi kas secara otomatis dengan RKPUN. Bukan ya, merupakan ya, kecuali. Ini ada ini ya, udah di depannya merupakan, tapi belakangnya bilangnya, kan ya. Jawabannya apa tadi, Novel? C, Pak. C. Ya, rekonsiliasi kas kan, kabun ya. Itu ya, kecuali ya. Oke. Silakan berikutnya. Nomor 18, dalam penginputan transaksi aset tetap di aplikasi terdapat beberapa isian tanggal yang merupakan atribut BMN. Berikut yang tidak termasuk atribut BMN adalah D, Pak, tanggal penyusutan. Oke ya. Saat kita nginput pertama kali ini, nggak ada hubungan dengan tanggal penyusutan, gitu ya. Jadi atribut tanggal penyusutan itu enggak, bukan ya. Oke. Dilanjut berikutnya. Berikut yang tidak tepat dalam sistem penerimaan negara secara elektronik atau modul penerimaan negara generasi 2, yaitu saya yang di penyetoran dibatasi melalui petugas telegram pada jam kerja. Oke ya, namanya juga sudah elektronik gitu ya. Jadi nggak perlu lagi melalui petugas teller ya. Oke, dia udah nggak tepat itu jawaban itu. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya nomor 20. Untuk dapat disajikan dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan satuan kerja rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum harus melalui proses, menurut saya itu pengesahan oleh KPPN, Pak. Oke, jadi BLU itu kan dia adalah satuan kerja yang punya fleksibilitas, termasuk menerima, mendapatkan, dan dapat menggunakan. Ya, pendapatannya tidak harus disetorkan negara, masuk ke rekening BLU, tapi dia harus melalui proses pengesahan ya. Dia harus melalui proses pengesahan. Jadi tadi jawabannya adalah B ya. Oke. Lanjut.
Oke, jadi Satker ABC sebagai pengirim ya. Kalau pengirim berarti dia mencatat transfer keluar. Kalau yang ditanya Satker DF, dia mencatat transfer masuk ya. Berarti yang jawaban benar adalah A. Oke ya. Oke. Akan berikutnya. Izin Pak, lanjut. Nomor 22. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat terkait proses tutup buku transaksi BMN. Jawabannya adalah D. Pencatatan transaksi yang lupa tercatat dapat dilakukan setelah tutup buku. Gimana? Pernyataan jawabannya apa tadi? D, Pak. Pencatatan transaksi yang lupa tercatat dapat dilakukan setelah tutup buku. Oke. Ini yang ditanyakan adalah yang tidak tepat ya, tidak tepat ya. Jadi kalau tutup itu kan pada saat transaksi periodenya berakhir gitu kan. Nah, jadi kan kebalik gitu ya. Transaksi BMN itu dia tutup dulu, baru JLP-nya lakukan tutup ya. Oke. Jadi yang tidak tepat adalah D, nggak boleh balik ya. Nah, jadi kalau udah tutup ya nggak bisa dilakukan pencatatan transaksi lagi. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 23, konfirmasi penerimaan negara dalam MPNG 2, yaitu proses validasi terkait pembukuan penerimaan negara, yaitu satuan kerja mengajukan proses konfirmasi penerimaan di KPPN dengan cara menyampaikan ADK konfirmasi. Selanjutnya, KPPN menerbitkan nota konfirmasi proses konfirmasi penerimaan negara yang ditandatangani oleh petugas konfirmasi. Adapun saluran konfirmasi penerimaan dapat dilakukan melalui kecuali A. Konfirmasi melalui bank atau pos persepsi. Sebentar ya. Jawabannya apa tadi? A, yang A, konfirmasi melalui bank ya, atau pos. Oke. Ini kan KPPN nota konfirmasi atas proses negara yang ditangani proses konfirmasi. Adapun saluran konfirmasi dilakukan melalui ya konfirmasi melalui bank pos persepsi. Yang ya masih yang G2 ya. Oke. Lanjut berikutnya. 24. Sofura sebagai operator aplikasi sakti modul JLP ditugaskan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk mengecek realisasi dan sisa pagu pada laporan fund available. Transaksi berikut ini yang harus dicek oleh Sofura karena akan mempengaruhi laporan FA kecuali jawaban saya A, Pak. Perekaman kontrak. Kenapa nggak termasuk? Yang harus dicek. Bagaimana, Pak? Kecuali kan, ini kecuali kan ya? Kecuali. Iya, kecuali. Kenapa? Kamu jawabnya kayak apa? A ya? Iya, Pak. Jawabannya apa, B? Kak, iya, karena... Enggak, kamu jawabnya apa tadi? A atau B? Yang A. Oh, ya A. Kenapa kalau kamu jawabnya yang A? Oh, yang B, Pak. Nah, ini kecuali ya transaksi berikut Iya. ini yang harus dicek oleh Sofura. Karena ini pengaruhnya FA kan fund available. Ya. Oke. Berarti kalau kecuali ada yang B. Ya. Oke, lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk. Ya. Berikut ini yang tidak termasuk aplikasi dalam fungsi settlement pengelolaan utang negara ialah D. Dealing room.
Gimana? D Pak, di link room. Oke, kenapa? Karena itu D itu yang merupakan fungsi pengadaan Pak, di link room. Kalau yang ABC itu fungsi Ya. settlement Pak. Terima kasih Ricardo dari jawabannya. Kan bukan ya, tidak masuk dalam sistem mana adalah link room. Oke, silakan lanjut. Barang persediaan akan dikeluarkan dari neraca ketika direkam dalam menu bla 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 pada modul persediaan. Jawabannya yang A, Pak. Transaksi, persediaan keluar, utang atau rusak. Maka barang persediaan akan dikeluarkan dari neraca. Oke. Mau apa? A. Ya. Jadi di transaksi, kemudian persediaan keluar, ini karena mana yang paling tepat. Oke, usang atau usang. Kalau yang B, persediaan masuk kok malah usang, kan enggak. Persediaan keluar kok malah hibah masuk, kan pas. Persediaan keluar kok malah reklasifikasi masuk, ya nggak pas. Jadi pasal yang A ya. Oke, lanjut. Nomor 27, dengan adanya penyempurnaan terus-menerus terhadap modul penerimaan negara berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan MPNG 1 ke MPNG 2, ditemui beberapa kendala pada MPNG 1, antara lain yang A, Pak. Menurut saya yang A, dominasi atau intervensi manusia. Ditemui beberapa kendala antara lain. Ya, ini waktu kita mau beralih dari MPNG 1, ya kenapa harus kita beralih? Jadi ternyata di MPNG 1 itu memang masih ada ya intervensi manusia ya yang cukup dominan. Jadi kita bagaimana supaya mengurangi intervensi sehingga dia lebih akurat. Jadi, ya. Oke. Lanjut. Berikutnya siapa yang belum? Ke Andika berarti. Berkaitan dengan persediaan dari pernyataan berikut yang tidak benar adalah C. Migrasi berlaku bagi semua satker termasuk satker baru. C. Migrasi bagi semua satker termasuk satker baru. Ya, jadi ini yang apa namanya? Yang tidak benar, ya. Yang tidak benar. Kalau yang A, ya migrasi saldo baru, iya. Kalau yang B, satker sebelumnya telah menggunakan persediaan, iya. Sekali sepanjang pemakaian sakti, oke. Nah, yang C kenapa? Dia tidak benar ya, karena kalau apa namanya satker baru apa yang dimigrasi, ya kan? Ada, ya. Nah, persediaan itu bagian dari akun nominal, tapi akun real. Jadi dia sifatnya kumulatif. Maka ketika sebelumnya dia harus dilakukan migrasi. Oke. Berikutnya yang belum, siapa tadi? 29, pernyataan berikut yang tidak benar terkait persediaan adalah B. Verifikator melakukan verifikasi terhadap pekerjaan operator. B. Oke. Kenapa B? Kalau yang A, benar ya, masih benar. Yang C, set oke, atau BST, oke. Nah, jadi verifikator itu dia tidak apa namanya? Kenapa? Karena persediaan itu kan dia nggak ada, ya, supaya nggak ada verifikator, ya. Lihat lagi. Nah,
di aplikasi persediaan ini memang itu kan menunya ada beberapa ya. Jadi dugaan saya teman-teman kayak mau itu kan kita lihat tuh waktu itu di YouTube ya ada menu gitu ya. Kalian dilihat kembali YouTube menu ini untuk apa gitu ya. Jadi mungkin nanti soal pilihan gandanya ya terkait dengan penggunaan menu-menu itu ya. Oke. Sekarang lanjut di B ya jawabannya 9B. Nomor 30, aplikasi Sakti menerapkan konsep accrual ledger dan cash ledger. Berikut di bawah ini merupakan salah satu kebijakan dari cash ledger, yaitu yang B. Seorang staf merekam transaksi pada saat SP2D diterima dari KTBN. Yang B. Seorang staf merekam transaksi diterima dari KTBN. Nah, dari nomor 30 ini kata kuncinya adalah cash ledger-nya, gitu kan ya. Oke. Berarti apa dokumen yang cash ledger? Kemarin di pertemuan terakhir ya, sebelum ini kan, kalau yang cash ledger terkait dengan laporan yang menghasilkan terkait dengan yang dihasilkan dari transaksi yang basisnya adalah cash. Berarti di sini dokumen sumbernya adalah dokumen sumber yang basisnya cash kan. Itu OSP2B ya. Jawabannya adalah silakan. Siapa lagi yang belum? Kalau sudah semua ulang lagi dari absen. Ada yang belum? Sudah semua ya? Ini sudah ngulang Pak tadi Pak. Oh ini udah ulang ya? Oke, silakan. Nomor 31, Satker melakukan setoran penerimaan negara pada tanggal 5 Januari 2020. Saat penyusunan laporan keuangan tahunan, baru diketahui adanya kesalahan akun sehingga pada tanggal 17 Januari 2021, Satker mengajukan koreksi setoran tersebut. Tanggal berapa koreksi tersebut dibukukan oleh KPPN? Jawabannya D, 31 Desember 2020. Jawabannya D, 31 Desember. Satu baru ketahui adanya kesalahan akun. Ya, ini kesalahan akun ya, berarti koreksi ya, koreksi. Oke, kalau tanggal koreksi, oke, 31 Desember. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 32, Amin seorang pegawai di KPP Pondok Aren. Untuk kelancaran pekerjaan, Amin mendapatkan fasilitas BMN alat pengolah data berupa notebook. Pada suatu malam, terjadi musibah yaitu terjadi peristiwa kecurian notebook. Berdasarkan hasil penetapan dari pejabat yang berwenang, nilai notebook adalah sebesar 20 juta. Amin bersedia mengembalikan kepada negara dalam waktu 12 bulan. Piutang yang dibebankan kepada Amin adalah B. Bagian lancar piutang TGR. Jawabannya B. Ya, Pak, B. Kenapa jawabannya B? Karena dia waktunya 12 bulan. 1 tahun. 12 bulan. Oke, jawabannya B. Ini ya, silakan 33. Nomor 33, SBN berbentuk surat utang negara untuk investor retail yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder adalah D. Obligasi negara retail. Obligasi negara retail. Jadi kata kuncinya di situ adalah dia tradable ya. Dia tradable, kalau tradable pasti ada di pasar sekunder. Jadi obligasi negara retail. Kalau sukuk dia nggak tradable, saving bond nggak tradable, sukuk retail juga nggak tradable. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 34, Kelly adalah
pegawai KPPN Manokwari. Kelly pada tanggal 15 Januari 2021 meminjam BMN berupa laptop untuk kegiatan dinas di luar kantor. Setelah selesai kegiatan, laptop tersebut dibawa pulang ke tempat tinggal Kelly dan hilang pada tanggal 16 Januari 2021. Atas kehilangan laptop tersebut, Kelly melaporkannya ke pihak polisi. Atas hilangnya BMN tersebut, maka KPPN Manokwari melakukan pencatatan titik-titik pada modul titik-titik. Jawabannya C, barang hilang, modul aset tetap. Oke, jadi ini si Kelly, pegawai KPPN. Karena dia yang menghilangkan, maka kemudian kita harus melakukan pencatatan barang hilang pada apa ya, tentu saja modul aset tetap ya, bukan modul persediaan, karena ini yang hilang adalah laptop. Pesan barang, oh belum dihapus kok, berarti kan bukan yang D ya. Kalau yang B tadi itu kan ya bukan yang, karena dia bukan persediaan, kemudian oh ini hilang kok malah perolehan barang pihak ketiga, kan nggak pas. Jadi jawaban pas adalah yang C ya. Oke. 35, silakan. Untuk nomor 35, piutang yang berasal dari tuntutan perbendaraan dicatat berdasarkan jawaban saya B, penetapan tuntutan yang diterbitkan oleh BPK. Oke, di kendaraan itu ya dia memang di majelis perbendaharaan itu adanya di ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut nomor 36. Nomor 36, pernyataan berikut yang paling tepat mengenai salah satu fungsi monitoring pada DM FAS. Ya, jawaban saya yang C, Pak. Laporan pinjaman yang dipilih ya sesuai parameter yang ditetapkan, yakni sektor ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain untuk mengontrol sellings atas outstanding debt. Ya, oke. Jadi ini adalah yang fungsi monitoring ya, fungsi monitoring. Yang A, kalau A itu kan bukan fungsi monitoring ya. Yang B, misalnya yang B ditetapkan, oke. Tapi bukan kemudian hasilkan ya, tapi misalnya sektor ekonomi ya. Jadi yang benar adalah yang C. Ya, nah. Oke, lanjut 37. Pernyataan berikut yang benar mengenai format laporan DM FAS adalah yang B, Pak. Standar reports yang berisi berbagai jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain, yang format dan isiannya telah diatur by default oleh aplikasi. Oke, jadi dia by default oleh aplikasi ya. Jadi tadi kan saya sampaikan ada beberapa jenis report. Standar ya, berarti dia memang by default. Tapi mengenai sesuai dengan kebutuhan yang lender dari pinjaman tadi, maka user define report ya, ditentukan oleh pengguna ya. Oke, jadi kalau yang D ya, data user define report, tapi kok maksudnya tidak ditentukan oleh pengguna. Nah, reporting report itu di sini kan ya apa yang bikin dia salah. Haruskah masuk melalui rekening penampungan? Nah, itu enggak ya. Jadi yang jawabannya adalah B ya, standar. Oke. Lanjut nomor 38. Nomor 38, pernyataan di bawah yang kurang tepat adalah jawabannya adalah B, barang jaminan dan barang sitaan tidak perlu diungkapkan
dilakukan pada CALK? Jawabannya adalah B ya. Kenapa? Karena ini kan yang tidak tepat ya. Kalau jaminan ya, kemudian itu harus tetap diungkap, ya kan, harus diungkap di dalam caleg ya, termasuk barang sitaan kalau ada ya. Jadi dia nggak tepat. Kalau pengisian piutang tidak tertagih, oh iya, dia ada line item sendiri, disajikan tersendiri dan sebagai pengurang dari jumlah piutang, sehingga yang terjadi neraca itu piutangnya neto. Ya, nah kualitas piutang iya, kepatuhan membayar iya, kalau ini kan ada lancar, kurang lancar, terus dilakukan tertagih, itu kan ya, macet. Oke, berarti yang kurang tepat adalah yang oke. Lanjut. Kegiatan opnam fisik atau stok opnam dilakukan UAK PB setidaknya sekali. C. 1 semester sekali. Setidaknya setiap apa? Ini kan pertanyaan gitu kan, setiap apa? Nah, kalian ingat kembali di dalam modul ya, persediaan ya, itu dia paling enggak 1 semester sekali. Berarti jawabannya adalah E. Ya. Oke, lanjut. Fungsi operasional pada DMFAS untuk mencatat transaksi pelunasan utang, penyelesaian tunggakan, dan sanksi bunga dilakukan pada modul D, debt service. Oke, betul ya. Jadi operasional untuk mencatat transaksi pelunasannya ya, di debt service. Oke, nomor 1. Banyak juga ya terkait DMFAS ya. Silakan nomor 1. Satker ABC melakukan perikatan dengan PT Developer untuk pembangunan Posatpam selama 10 bulan. Pembayaran pengerjaan dilakukan secara bertahap sebanyak 4 termin kontrak. Jika proses pengerjaan sudah mencapai 20%, ditandatangani berita acara dan diajukan tagihan pembayaran termin ke-1. Pada saat berita acara tersebut terbit, maka aset sudah dapat diakui oleh Satker ABC. Pengakuan aset pada saat berita acara termin ke-1 tersebut merupakan transaksi A. Perolehan konstruksi dalam pengerjaan. Oke. Kalau menghadapi kayak gini, tolong dibaca dengan hati-hati. Ya, bulannya. Selama 10 bulan, ya. Kontrak, ya. Kemudian lihat presentasinya udah berapa. Ya, oh ini kan belum tuntas, ya. Maka kemudian kita pasti akan membaca dalam konstruksi dalam pengerjaan. Apanya? Ya perolehan. Ya kan? Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kalau ATR itu kalau kita melakukan renovasi atas aset punya kita. Ya. Oke, lanjut. Kedua. Nomor 42, pengelolaan utang dilakukan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB pada level batas aman dan diupayakan menurun untuk mendukung kesinambungan fiskal. Hal ini sesuai dengan prinsip A, kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian. Ya, betul. Oke. Lanjut. Nomor 43, modul pada DMFAS yang digunakan untuk pembayaran pokok dan bunga utang adalah debt service. Debt service, ya. Ini gampang. Debt service. Oke. Nomor 44, proses penyiapan input data pembayaran ke modul pembayaran SPAN, pengelola utang menggunakan sistem aplikasi A, SASPEM, Pak. SASPEM, ya. Itu nomor berapa tadi? 44 ya? SASPEM. Kalau DWS kan konversi bukan. Web service apa lagi? Ya. Jadi penerimaan ya. Terkait dengan Oke. Lanjut nomor 45. Nomor 45, dalam proses pembuatan neraca. Kecil banget suaranya. Gimana, Pak? Kecil banget suaramu. Bentar. Cek. Udah, Pak? Ya.
Nomor 45, dalam proses pembuatan neraca percobaan pada aplikasi Sakti, data mutasi akun baik debit maupun kredit serta saldo akhir neraca percobaan diisi ketika operator GLP melakukan proses C. Posting jurnal. Posting rekam jurnal. 06C. 45 ya. 45. Kenapa? Kenapa posting jurnal? Kenapa dia harus posting jurnal? Ya iyalah, kalau nggak dipost muncul di neraca coba. Nah, jadi prinsip akuntansi dalam satu siklus ya, bukan dari input, proses, dan output. Itu teman-teman harus pahami bahwa neraca percobaan tidak akan terbentuk kalau kita nggak posting jurnal. Nah, walaupun yang posting jurnal itu nanti kan ada juga yang otomatis. Oke, lanjut. Nomor 46, KPPN Manokwari melakukan pembelian aset tetap BMN berupa video kamera zoom sejumlah 1 buah senilai 20 juta dengan menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan bendahara pengeluaran. Atas pembelian aset BMN tersebut, agar dapat dilakukan pendetailan aset tetap pada modul aset tetap, operator pada modul komitmen melakukan pencatatan penerimaan barang atau jasa UP, tunai atau bank dengan mengisikan informasi berikut. Saya jawabnya apa? Kode barang, jumlah barang, dan harga barang. Kenapa jawabnya? Karena itu kalau misalnya dari modul komitmen itu nanti dia inputnya itu Pak, kode barang, jumlah barang, dan harga barang. Kode barang, jumlah barang, dan harga barang. Input. Kalau next-nya baru bisa nanti ya yang uang barang gitu ya. Itu pun tergantung dia apa sih ya, untuknya apa sih gitu ya. Dengan video kamera zoom. Oke. Berarti tadi jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, lanjut. Nomor 47, pada aplikasi Sakti, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Jawaban saya D, Pak. Transaksi kas pada bendahara pengeluaran dibukukan pada buku besar kas. Transaksi kas pada pengeluaran dibukukan pada buku besar kas. Oke ya, transaksi kas pada bendahara bukan pada buku kas. Oke, betul ya. Kalau yang apa namanya yang A, nah due to, do from, ini yang tidak benar. Sorry, yang tidak benar, iya, ya, yang tidak benar, yang tidak benar. Baik usaha menggunakan tanda tutup, ya ini benar. Dapat titik pengakuan atas transaksi pada subledger. Subledger ya, kalau subledgernya ya ya. Jurnal pada buku saya pada saat saya kaset keluar dari buku. Jurnal buku besar kas. Oke. Transaksi kas melakukan pada buku besar kas. Transaksi kas. Oh, transaksi kas di bendahara pengeluaran itu kan dia nggak hanya yang ini aja, nanti juga muncul di neraca ya, jadi nggak hanya buku besar kas ya. Buku besar kas, berarti ini tidak benar ya. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke. Lanjut. Jadi memang baca soalnya harus hati-hati. Ya. Saya aja yang dosen, kalau nggak hati-hati bisa terjebak juga. Baca soalnya hati-hati, tapi juga nggak boleh terlalu lama di dalam satu soal. Yang penting udah ketemu clue-nya, itulah jawaban yang benar, yang mana, ya pasti di clue-nya yang nyambung. Oke, lanjut. Sekarnida merupakan operator aplikasi Sakti
modul JLP. Skarnida ingin mengecek jurnal yang berbasis KAS pada monitoring jurnal pada aplikasi Sakti. Jurnal berbasis KAS akan terbantu pada saat saya yang modul pembayaran catat SP2D. Apa jawabannya? Yang A. A. Kenapa A? Itu kan nanti jurnal KAS-nya itu bisa diakui ketika ini kan Mbak, apa itu KPPN menerbitkan SP2D. Oke. Ini kata kuncinya di SP2D. Ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, 49 di SS. Nomor 49, Decision Support System DSS MOF adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses bisnis penerbitan SBN melalui, menurut saya itu lelang issuance SBN di pasar perdana dan lelang buyback dan debt switch, Pak. Apa D? D, Pak. D. Ya, kalau private placement dia kan nggak pakai itu, ya. Udah yang D, buyback dan debt switch dan langsung, langsung secara langsung, lelang buyback dan debt switch dan private placement. Lelang buyback dan debt switch private placement pasti enggak dia. Berarti yang D apa? Lelang issuance pasar perdana, lelang buyback. Oke, berarti jawabannya adalah yang ya. Oke, lanjut. Jurnal anggaran untuk Pak. Oke, ini single entry ya sebenarnya. Oke. Kata kunci adalah single entry. Itu hanya ada di anggaran. Tapi anggaran yang mana nih? Karena estimasi berarti anggaran untuk yang sudah ada di Pak. Oke. Nah, udah dikira-kira dapat berapa ganda ini? Apakah betul semua atau salahnya banyak? Tentunya ngerjainnya betul-betul ini ya, 2,5 jam kan ya. Gimana, ada komentar? Eli mungkin? Belum ada sih, Pak. Kenapa? Belum ada komentar, Pak. Ya, kamu betul semua. Enggak, Pak. Ada salah 3, Pak. Cuma salah 3 ya. Oke. Noviana berapa salahnya? 3 juga, Pak. Oke. Oke, yang cowok siapa nih? Salah berapa Rizky? 1. Hah? Betul semua. Oke. Tapi ini waktu ngerjainnya bener nggak nih? Kalian cuma 1 jam? Nah, artinya kalau latihan kalian bertanya, ya, seharusnya ujian ya masih dikit-dikit aja dong. Kayak kemarin ya, kemarin salahnya cukup banyak, ya, rata-rata di atas 20 ya, jarang yang salah cuma belasan. Jadi kalau salah di atas 20 itu untuk dapat di atas 75 itu udah berat. Nah, jadi saya lagi hati-hati baca soalnya, apalagi ini banyak sekali pertanyaan jebakan-jebakan gitu ya. Benar kecuali ya, bukan, tidak termasuk. Nah, itu hati-hati. Kemudian sebenarnya ada kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci. Nggak tahu nanti ada yang di bold nggak, itu kayak ini kan ada yang bold gitu kan. Itu kan sebenarnya kata kunci. Dia harus hati-hati membaca soal. Oke.
Saya rasa itu dulu ya teman-teman, yang saya ada ini. Nanti kita sisanya di sesi yang siang. Ya, esai, dan kemudian nanti kita review dan habis TS. Oke? Kalian udah kuliah lagi kan? Jam berapa? Jam 10 ya? Ya, gitu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi nanti siang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari absen paling belakang. Oh ya, ini di soalnya 5, tapi disuruh jawab 4 ya. Nah, kalau nanti seperti ini, maka kalian menjawabnya cuma 4, cukup cuma 4. Tapi kalau misalnya punya keluangan waktu, terus pengen jawab 5-5-nya, saya nggak larang. Nanti saya akan ngambil mana yang poinnya paling tinggi. Ngerti nggak? Kan cuma pilih 4 yang dari 5. Tapi kalau misalnya, saya Pak waktu masih banyak, saya kerjain aja semua, saya nggak larang. Tapi nanti yang akan saya ambil adalah 4 soal dengan poin tertinggi. Mengerti ya? Ya, tapi yang perlu kalian kerjakan cukup 4. Kalau soalnya seperti ini ya. Ya, lihat aja petunjuknya. Pokoknya hati-hati membaca petunjuk. Oke, hati-hati membaca petunjuk. Oke. Ini, silakan siapa yang mau baca soalnya? Izin, Pak. Ya. Untuk soal nomor 1, sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan negara di negara Indonesia adalah modul penerimaan negara atau MPN yang dimulai dari MPN G1, MPN G2 hingga saat ini MPN generasi ketiga atau MPN G3. Terkait hal tersebut, jelaskan secara naratif mekanisme penyetoran transaksi dalam MPN G3 dari tahap awal hingga mendapatkan NTPN. Yang kedua, bagaimana pendapat saudara terkait dengan waktu penyetoran H0 dalam proses pelimpahan penerimaan negara dikaitkan dengan kepentingan collecting agent pada MPN G3. Ini sekalian baca jawaban saya ya, Pak. Oke. Sebelum menjawab. Jadi gini, kalau ada soal seperti ini, ya, harus ada dalam benak kalian adalah, oke, kalau mekanisme penyetoran, siapa terlibat di dalam mekanisme penyetoran? Itu dulu, 1. Siapa dia? Yang tentu adalah wajib bayar. Utamanya adalah wajib bayar. Jadi nggak boleh menuliskan wajib bayar. Ya, itu 1. Kemudian yang kedua, proses apa yang dilakukan si wajib bayar? Dia ngapain? Ya, stepnya apa? Kemudian step 2-nya apa? Step 3-nya apa? Sampai selesai. Nah, gitu ya. Ini supaya kalian berpikir struktur ya. Subjek utamanya siapa? Apa yang dia lakukan? Kemudian dari proses yang dilakukan itu, outputnya apa? Menghasilkan apa? Setidaknya 3 unsur ini kalau subjek itu bisa lebih dari 1 ya. Tapi subjek utamanya pasti tentu sampai kayak gini kan wajib bayar atau wajib. Prosesnya apa? Dari proses itu, setiap proses apakah menghasilkan sebuah output misalnya dalam bentuk dokumen,
Nah, ini kan udah jelas nih, output ujungnya adalah NTPM. Ya. Jadi struktur berpikir kalian kan seperti itu. Nah, kalau kalian bisa berpikir seperti itu, semua dituliskan, apalagi kalau digambarkan, lebih bagus digambarkan gitu ya, maka digambarkan ada wajib setor gitu ya, prosesnya ini dan proses ini kenapa, ya, kemudian sampai ke ujungnya di NTPM. Nah, itu bagus tuh, yang akan sangat bagus gitu ya. Oke, Crescentia jawab. Jadi proses awal itu adalah proses pendaftaran akun, dilakukan pada instansi sesuai dengan jenis penerimaan negara bersangkutan. Jika proses pendaftaran berhasil, maka Oleh siapa? Sabar, Crescentia. Siapa yang melakukan pendaftaran tadi? Itu yang tadi saya bilang, kamu harus berpikir struktural. Nah, kamu lupa kan ngomong, ini wajib bayar. Oh iya. Ya kan? Wajib bayar, mendaftarkan diri. Daripada apa? Tadi misalnya tadi kan itu instansi kan berarti kan dealernya sebenarnya kan. Untuk dapat iuran. Nah, itu maksud saya berpikir, kalau kamu tadi ngomong gitu, iya, itu prosesnya gitu. Tapi siapa yang melakukan proses itu nggak tahu. Nah, makanya saya ngomong di awal gitu ya, untuk menjawab secara sistematis. Oke, dilanjut. Jika proses pendaftaran berhasil, maka data user ID, personal identification number atau PIN atau password, dan link aktivasi akun akan diterima melalui email tersebut. Yang kedua, pembuatan kode billing yang dilakukan setiap akan melakukan pembayaran kewajiban pajak dan penyetoran PNBP. Ketiga, biller akan mengirimkan kode billing yang dilakukan kepada wajib bayar, wajib pajak, atau wajib setor kepada database atau settlement system. Yang keempat, setelah menerima kode billing, WP kemudian melakukan pembayaran melalui bank atau pos persepsi. Oke, saya potong. Bank atau pos persepsi, itu namanya apa? Yang bank segala macam itu namanya apa? Channel pembayaran, ya, channel pembayaran. Oke. Nah, channel pembayaran tadi kan ada bank, ada pos, dan ini kalau kita udah ngomong G3, berarti ada fintech-nya ataupun marketplace itu ya, kayak apa misalnya Bukalapak, Tokopedia, nah itu disebut nanti ya. Oke. Terus? Selanjutnya, tadi dapat kode billing, bayar, terus? Saat melakukan pembayaran, WP melalui bank akan meminta inquiry ke sistem settlement atau database MPN G3. Setelah menerima balasan inquiry, WP kemudian mencocokkan data dan jumlah uang yang akan dibayar. Setelah merasa cocok, kemudian WP melakukan pembayaran. Kode billing yang telah di-input dengan media pembayaran secara sistem dikirimkan ke sistem MPN melalui MOF, switcher system. Data yang terverifikasi akan dikirimkan melalui switcher ke media pembayaran untuk ditayangkan. Sistem bank atau pos persepsi akan mengkredit dana ke rekening penerimaan pada bank atau pos persepsi. Selanjutnya, bank atau pos persepsi memproduksi NTB atau nomor transaksi bank atau nomor transaksi pos atau NTP, beserta tanggal setor, kode bank, dan flag data yang dikirimkan ke sistem MPN sebagai dasar pembuatan NPPN. Itu dari saya, Pak. Sekian. Oke. Kurang di ujung aja. Ya, jadi menjadi dasar. Kemudian ujungnya adalah apa? Adanya nomor
transaksi penerimaan negara NDPN, ya, yang tercantum dalam bukti penerimaan negara. Ya, jadi temanmu udah jelasin sangat lengkap. Nah, teman, kalian harus tadi ya berpikirnya struktural ya. Siapa yang terlibat, subjeknya apa, prosesnya apa, dari setiap proses itu menghasilkan apa. Ya, itu 3 itu aja pasti. Ada subjek, ada proses, dan kemudian ada outputnya, gitu ya. Cara berpikir yang sistematis. Kemudian yang D, pertanyaannya, bagaimana pendapat terkait dengan waktu penyetoran H-0 dalam proses pelimpahan penerimaan negara dikaitkan dengan koleksi izin? Ya, siapa yang menjawab selain Crescentia? Izin, Pak. Ya, silakan Kelvin. Jadi yang B kan, Pak? Ya, yang B. Jadi yang B itu bagaimana pendapat saudara terkait dengan waktu penyetoran H0 dalam proses pelimpahan penerimaan negara dikaitkan dengan kepentingan collecting agent pada MPN kita. Nah, jadi menurut saya itu dengan adanya lembaga persepsi lainnya, ini membuat penyesuaian dalam beberapa proses bisnis, khususnya dalam alur pelimpahan dan pelaporan. Melalui BI RTGS, RTL bekerjasama dengan Bank Mitra serta BI RTGS untuk menampung dan melimpahkan penerimaan negara. Alur pelimpahan kas di kantor pusat bank persepsi atau lembaga persepsi lainnya kepada BI sub RKUN PKN transaksi pukul 15 waktu setempat atau H-1 sampai dengan pukul 8 waktu setempat atau H0 dilimpahkan paling lambat pukul 9 PIB pada H0 dan transaksi pukul 8 waktu setempat H0 sampai dengan pukul 15 waktu setempat H0 dilimpahkan paling lambat 16.30 WIB waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaporan LHP, DNP, dan RK via portal Kemenq laporan untuk transaksi pukul 15.00 waktu setempat H-1 sampai dengan 15.00 waktu setempat pada H0 dilaporkan paling lambat pukul 9 waktu Indonesia Barat H+1 kepada KPPN khusus penerimaan. Ya, panjang banget ya Kelvin. Jadi sebenarnya yang ditanyakan kepentingan kolektif agentnya, ya. Agentnya yang ditanya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat bahwa kepentingan kolektif agent itu apa yang terdampak atau memberikan keuntungan secara finansial atau tidak. Jawabannya sebenarnya ini kan kalau yang itu kan artinya tadi teman sudah sampaikan penerimaan yang diterima sampai dengan pukul 15 jam 3 sore dia akan dilimpahkan hari itu juga. Lewat dari itu dia dilimpahkan besoknya. Ya, artinya secara finansial untuk collecting agent itu nggak pengaruh apa-apa. Dia nggak akan dapat keuntungan finansial apapun. Oke. Tapi secara non finansial maka dengan proses itu kelengkapannya ya, kelengkapan layanan bagi para wajib bayar atau wajib setor itu menjadi lebih pasti. Ya, menjadi lebih pasti, lebih lengkap. Kenapa lebih pasti? Karena ya kalau dia mau dibukukan hari ini, ya dia disetor sebelum jam 3. Sedangkan kalau di atas jam 3, maka kemudian dia akan terbukukan besok. Ya, jadi sebenarnya menurut saya ini tadi ya kalau untuk kepentingan kolektif energi secara keuntungan finansial dia nggak dapat apa-apa sebenarnya, tapi dia dapat trust karena ini pasti gitu ya. Jadi layanan dan kelengkapan itu menjadi meter yang penting sebenarnya ya. Lalu
semua itu diukur dengan keuntungan finansial. Secara finansial dia nggak dapat apa-apa sebenarnya dengan cut off penyetoraan tadi. Gitu ya. Tapi saya tadi tidak nyalain jawabannya Kevin ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sepanjang logik, ya tidak ada kebenaran yang mutlak untuk ini menurut saya. Ya. Saya anggap jawaban kalian semua itu benar, sepanjang nggak ngawur-ngawur amat. Tapi penilaian saya akan sangat ditentukan oleh alur berpikir kalian. Gitu. Ya, sistematis berpikir kalian itu seperti apa sih? Gitu. Memahami pertanyaan. Kalau tadi kan pertanyaannya kepentingan connecting agent, berarti kamu harus menjawabnya dari soal connecting agent-nya. Gitu. Ya, tapi saya tidak untuk pertanyaan apa pendapat saudara, ya, itu tidak akan mungkin nilai 0. Sekali lagi. Ya. Oke. Oke, bisa pahami ya. Sekarang lanjut nomor 2. Siapa yang mau baca? Izin saya, Pak. Ya, silakan. Satu. Nomor 2, Satuan Kerja ABC meminjam sebuah gedung dan bangunan dari Satker XYZ. Satker ABC dan Satker XYZ merupakan Satker yang berada di bawah suatu kementerian yang sama. Peminjaman gedung dan bangunan dari Satker ABC ke Satker XYZ dilakukan melalui berita acara peminjaman pada awal tahun anggaran. Satker XYZ melakukan belanja dalam rangka membuat ruangan yang ada di gedung dan bangunan tersebut menjadi bisa difungsikan atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Pekerjaan tersebut membutuhkan biaya 300 juta. Proses penyerahan hasil pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan berita acara penyelesaian pekerjaan dan berita acara serah terima. Atas belanja atau pengeluaran tersebut, ruangan yang lantai awalnya belum berkeramik menjadi berkeramik. Pada akhir tahun, atas aset yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Satker pemilik gedung dan bangunan. Modul apa saja yang terkait dan digunakan atau digunakan dalam ilustrasi tersebut dan uraikan kejadiannya. Untuk poin B, apa langsung jawab, Pak? Ya, silakan kalau mau dijawab. Untuk poin A itu modul apa saja yang terkait atau digunakan dalam ilustrasi tersebut dan uraikan kejadiannya. Jadi menurut saya yang itu ada modul komitmen yang dibuat saat belanja modal untuk pembangunan aset tetap renovasi tersebut di saat komitmen yang dibuat. Lalu ada modul aset tetap di mana Satker ABC mencatat adanya belanja modal atas pembangunan aset tetap renovasi. Saat registrasi aset tetap, lalu penyerahan renovasi dari Satker ABC ke XYZ serta penyusutannya. Lalu yang ketiga itu modul pembayaran, itu di saat adanya resume tagihan SPP atau SPM dan pembayaran ketika terbit SP2D. Yang keempat modul GLP, yaitu saat adanya pencatatan jurnal atas transaksi-transaksi terkait pada kasus yang di atas, seperti kasus di atas, Pak. Mencermati soal ini, kalian baca soalnya baik-baik. Ini bisa saja terbentuk 2 asumsi nih. Asumsi yang belanja adalah Satker ABC, kemudian yang belanja adalah Satker XYZ. Oke ya. Nah, ini kan Satuan Kerja ABC meminjam sebuah gedung dan bangunan dari Satker XYZ. Berarti yang punya gedung adalah Satker XYZ, yang pinjam adalah Satker ABC. Ya. Nah, kemudian ada berita acara peminjaman. Nah, kemudian ini di sini disebut nih, ya agak bingung sebenarnya di soal ini. Yang melakukan belanja adalah XYZ. Ya, di sini yang disebut nih, Satker XYZ melakukan belanja dalam rangka membuat ruangan yang
tudung dan bonus menjadi bisa difungsikan. Baru kemudian diserahkan. Ya. Nah, kalau seperti ini, berarti saya anggap yang melakukan adalah Satker XYZ. ABC itu hanya minjem doang. Ya, hati-hati baca soalnya. Nah, ketika yang belanja adalah Satker XYZ, artinya di sini yang melakukan ini pun di mana? Di apa namanya? Belanja itu adalah Satker XYZ, maka di modul-modul yang tadi teman sebutkan, modul di Satker XYZ. Ya. Ini perintahnya adalah modul apa saja yang terkait. Berarti untuk supaya pikiranmu itu terstruktur, kamu bisa menjawabnya dalam bentuk tabel. Poin A, modul apa aja nih? Misalnya tabelnya kamu bikin. Sebelah kiri adalah modulnya. Ya, modulnya. Terus kemudian sampingnya modul kejadiannya. Itu untuk menjawab poin A. Untuk menjawab adalah spotnya kan, spot itu titik jurnalnya kapan. Jadi langsung satu tabel aja. Modul, kejadian, spot ataupun jurnal yang terbentuk. Jadi langsung menjawab pertanyaan A dan B. Ngerti ya? Ya, nah, modul apa aja yang terlibat? Teman sampaikan, sudah pasti ada modul aset tetap, modul komitmen, ya kan? Modul komitmen. Kemudian ada kalau modul komitmen ada, kalau dia belanja pasti ada modul pembayaran. Ya, setidaknya ada 3 modul yang terlibat. Ya, pembayaran, komitmen, pembayaran sama modul aset tetap. Nah, tapi setiap modul itu ini kejadiannya beberapa. Satu modul itu bisa beberapa kejadian. Jurnalnya pun bisa lebih dari 1. Nah, karena ini melibatkan 2 satker, tolong di jawabannya kamu sebutin satkernya. Ya, misalnya satker ABC kan meminjam. Berarti dia hanya yang terlibat adalah modul aset uang. Ya, modul aset tetap. Berarti apa? Di satker ABC itu ada spotnya yang menginput sebagai daftar barang pihak ketiga. Satker ABC karena dia minjem, punyanya XYZ. Ya, nah XYZ waktu di sini disebut belanja 300 juta. Berarti apa yang terlibat tadi teman sampaikan? Ada modul komitmen. Kejadiannya apa? Dia berkontrak kan. Ya, renovasi tadi 300 juta. Itu kalian tulis modul komitmen. Kejadiannya adalah komitmen kontrak 300 juta. Nah, ya kan? Jurnalnya apakah ada? Enggak. Kontrak kan nggak dibuat jurnal. Ya. Dia cuman akan mempengaruhi paling nanti adalah fund available-nya. Ketika kontrak itu sudah disetujui. Ya. Oke, nah itu di Satker XYZ. Nah, waktu dia belanja, tadi dia sudah berkontrak, dia belanja. Setelah kontrak itu ini efektif dengan berarti ada modul komitmen juga, ya. Itu saat apa namanya selesai pekerjaan itu. Berarti ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Ya. Ngerti ya? Nah, penyelesaian bekerja berarti baru timbul jurnal kan? Ya, aset tetap yang belum diregister, utang yang belum diterima, tagihannya. Ya, nanti muncullah modul pembayaran saat bayar. Ya, saat SP2D-nya terbit. Ya, jurnalnya apa sih? Ya, berarti belanja masa bayarnya munculin, ya kan? Ada utang, ya utang pada belanja masa bayar.
Nanti terbit SP2D-nya, belanja yang harus diterima, belanja yang masih harus dibayarnya di debit. Kemudian ditagihkan ke entitas lain. Ya. Oke. Oke. Jadi itu ya modul-modul terlibat. Oke. Lanjut. Soal nomor 3. Izin Pak. Ferry, seorang pegawai Satker KPP Palembang, menggunakan aset kantor berupa laptop untuk bekerja selama WFH. Laptop tersebut hilang saat ditinggal oleh Ferry di tempat kosnya pada tanggal 5 November 2020. Satker pada tanggal 6 November 2020 melaporkan kehilangan aset tersebut ke kantor polisi dan menetapkan tagihan piutang kepada Ferry sebesar 15 juta dengan jatuh tempo 5 April 2021. Pada tanggal 1 Desember 2020 dilakukan pemotongan gaji kepada Ferry atas piutang tersebut sebesar 3 juta. Soal A, modul apa yang terpengaruh atas hal tersebut dan bagaimana pencatatan di modul-modul tersebut? Yang pertama, modul aset tetap yang dicatat itu yang pertama reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset lainnya, lalu penghapusan karena hilang. Lalu modul piutang karena aset ini dibebankan ke gaji Ferry, jadi mencatat piutang TGR. Lalu modul penerimaan untuk menerbitkan surat tagihan dan mencatat penerimaan piutang TGR. Yang B, hitunglah berapa penyisihan piutang per 31 Desember 2020. Jadi karena sudah pada 1 Desember ini sudah dibayar, dipotong dari gaji 3 juta, berarti dari 15 juta dikurang 3 juta dikali 0,5%, karena termasuk kategorinya lancar karena belum melewati jatuh tempo, jadi 0,5% dikali 12 juta hasilnya 60.000. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Udah jelas ya, modul pasti yang terlibat adalah modul piutang, namanya piutang. Tapi jangan lupa, ada juga modul pembayaran. Ya. Nah, biasanya ini pakai asumsi aja. Kalau seperti ini kemudian dia akan potong. Nah, di soal juga disebut, ketika dia potong gaji, maka modul pembayaran akan terlibat di situ. Ya, ya kan? Modul pembayaran kan terlibat kan pastinya. Ya. Oke ya, jadi itu dia modul piutang dan modul pembayaran itu udah pasti yang terlibat. Dan yang kedua, karena ini menghilangkan aset, berarti ada modul aset. Ya kan, modul aset pasti terpengaruh. Ya kan? Nah, sekarang kalau ngitung penyisian ya gampang aja itu penyisian. Saldonya berapa, ya kan? Kemudian yang belum potong berapa gajinya 3 juta, ya kan? Kemudian ya. Nah, karena dia melalui pemotongan, maka ini selalu dia lancar. Oke. Maka tarifnya berapa? 5/mil.
jumlah per 1000 dikalikan jumlah juta. Hasilnya 60.000. Oke, jelas ya. Oh ya, tadi kan modul aset, waktu saat aset itu hilang kan, kita catat hilang aset. Modul pembayaran pada saat SPM itu dipotong, gitu ya. Oke, cukup jelas. Artikel nomor 4. Izin, Pak. Soal 4. Berbeda dengan modul lainnya, manajemen utang tidak secara langsung menggunakan aplikasi SPAN, akan tetapi lebih banyak menggunakan aplikasi DMFAS. DMFAS adalah sebuah sistem pengelolaan utang dan analisis keuangan berbasis komputer yang dibangun oleh lembaga PBB, yakni UNCTAD, yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. Soal yang A yaitu jelaskan kenapa IFMIS yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia saat ini yang dikenal dengan SPAN tidak mengembangkan modul utang tersendiri. Kalau jawaban saya, karena aplikasi DMFAS memiliki keunggulan dibandingkan dengan IFMIS. DMFAS UNCTAD aplikasi utama yang digunakan oleh DJPPR untuk mengadministrasikan data pinjaman hibah dan SDN pemerintah. Selain itu, DMFAS bisa mengakomodasi hal terkait pengelolaan hutang melalui fungsi-fungsi diantaranya seperti recording function, operating function, serta controlling and monitoring function, dan juga reporting function dan analytical function. Sudah? Sudah, Pak. Yang B-nya coba turunin, yang B-nya. Kurang ke bawah. Sebutkan masukan saudara untuk perbaikan SPAN modul utang ke depan. Saran saya untuk perbaikan SPAN modul utang ke depan, sebaiknya jika aplikasi SPAN dapat mengikuti modul DMFAS, karena hal yang dari DMFAS terkait pengelolaan utang lebih lengkap dan juga kompleks. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kenapa kita nggak bikin sendiri di apa namanya modul utang sendiri ya, artinya DMFAS-nya kita nggak pakai lagi satu. Kenapa? Karena DMFAS ini dia memang apa ya istilahnya sudah diterima secara umum ya oleh banyak negara dan kemudian termasuk juga lembaga kreditur ya, lembaga-lembaga kreditur baik negara maupun lembaga keuangan ya sudah diterima. Jadi sudah dari dulu ya. Nah, kemudian utang-utang kita yang sistem apa namanya yang dari World Bank dan segala macam itu dia sudah menggunakan DMFAS. Jadi istilahnya acceptance-nya terhadap pihak yang berada di luar Indonesia itu sudah lebih mampu. Ya. Jadi memang nggak bisa langsung kita ini. Ya. Kemudian yang perlu tadi sarannya sebenarnya masalah konektivitas saja. Sehingga SPAN bisa mengabsorb semua data yang ada di dalam DMFAS. Ya, data detailnya maksudnya, semua data detailnya. Sehingga SPAN betul-betul menjadi core aplikasi pengelolaan keuangan negara. Nah saat ini kan di SPAN kan belum bisa tuh misalnya terkait di middle office-nya. Waktu kita belajar di middle office, di teman-teman di CPR itu, di middle office-nya belum bisa. SPAN nggak bisa, ya. Karena memang di spesifik khusus ini. Nah, kalau itu tidak bisa, nggak apa-apa. Yang penting konektivitasnya itu nggak ada rendah.
Ya, dan itu sekarang sudah kita lakukan. Oke, seperti itu sih menurut saya. Kemudian hubungan Denfas dengan SPANI ya, terutama terkait dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman gitu ya, di nomor B ini. Jadi dulu kita pakai SAS ya, untuk apa namanya SPP dan SP pakai SAS. Nah, untuk utang bayar pokok ini memang dilakukan oleh DJPR yang kemarin di kuliah itu nama suspend ya, suspend. Nah, kan si suspend ini memang kemudian disesuaikan dengan namanya kayak sebuah embarkasi itu apa, kayak tempat penghubung ya, namanya penghubung ya, menjembatani antara Denfas dengan SPA. Kenapa? Karena yang apa namanya semua transaksi itu ujungnya dia akan dicatat di SPA. Ya, jadi memang Denfas sama saling terkait dengan transaksi pembiayaan baik bayar maupun belanja untuk bayar bunganya, dia dieksekusi di suspend lagi, jadi harus langsung terkoneksi atau embarkasinya si SPAN. Supaya apa? Supaya LK-Bunnya laporan arus kas, LK-Bun 9901 itu bisa terbentuk. Karena laporan arus kas kita bukan di Denfas. Transaksi pembiayaan dan transaksi belanja bunga itu kan bagian dari transaksi yang akan dilakukan maupun laporan arus kas kita. Ya, jadi hubung nggak bisa kalau nggak terhubung. Nah, itu yang memang kemudian waktu SPAN muncul itu salah satu yang harus dipastikan adalah dia jadi kita juga nggak melakukan input 2 kali. Ya, dia terhubung masuk ke SPAN sehingga pada saat transaksi pembayaran pokok pinjaman itu sudah otomatis dia membentuk ada arus kas keluar. Kemudian di negosiasi anggaran itu ada pengeluaran pembiayaan, kemudian di neraca itu ada utang yang berkurang. Ya, pembayaran pokok pinjaman seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Kalian mau elaborasinya pertanyaan jawabannya supaya nangkap maksudnya kalian ya. Saya nangkap maksudnya kalian. Ingat nggak di kuliah kita itu kan ada satu slide yang apa SPAN sebelah kiri, terus kemudian ada SPAN. SPAN itu di modul pembayaran. Ya, hubungannya apa? Pada saat perekaman di SAS untuk proses pembayaran dan ini ya, itu masuk ke modul pembayaran. Ya, dicatat dengan SPAN kan. Nah, begitu dia masuk, kemudian apa namanya? Chart of account-nya itu kan juga diinput. Ya, chart of account-nya, cowoknya itu diinput sehingga bisa tercover capture di SPP, SPM, dan SP2 ini kan, sehingga di data SPAN kemudian otomatis masuk ya. Walaupun di dua sistem ini tidak terhubung secara langsung, tapi ada embarkasi ini lah penghubungnya gitu ya. Nah, saya ragu soal ini akan keluar lagi ya, karena sebenarnya di diskusi dosen ini kan dia sangat spesifik dan tidak semua nanti di antara kalian itu bekas Kementerian Keuangan dan di DJPR kan. Nah, ini sangat spesifik, jadi nanti mungkin muncul tapi nggak harus kalian kuliah misalnya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di sini, Mbak. Oh, izin, Mbak. Nomor 5. Modul akuntansi dan laporan atau GLP pada Sakti memuat prosedur-prosedur yang berkaitan dengan aplikasi pelaporan dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan suatu satker. Kaitan dengan hal tersebut, yang A, jelaskan 5 modul dan contoh transaksinya yang berpengaruh pada laporan operasional pada Sakti. Contohnya itu yang pertama ada modul persediaan.
saat penggunaan persediaan atau penghentian persediaan akibat rusak atau usang akan memunculkan akun beban atau kerugian yang akan mempengaruhi laporan operasional. Yang kedua ada modul piutang, itu saat adanya pengakuan piutang akan memunculkan akun pendapatan LO yang akan mempengaruhi laporan operasional. Yang ketiga ada modul penerimaan, adanya penerimaan baik untuk sektor pajak maupun sektor bukan pajak akan memunculkan akun pendapatan LO yang akan mempengaruhi laporan operasional. Yang keempat ada modul pembayaran. Itu saat adanya resum tagihan SPP atau SPM atau terbit SP2D atas suatu belanja, jasa atau barang akan memunculkan akun beban yang akan mempengaruhi laporan operasional. Yang kelima ada modul aset tetap. Saat transaksi terkait aset tetap seperti pemeliharaan, penyusutan, penjualan, penghapusan, dan lain-lain akan memunculkan akun beban, kerugian atau keuntungan yang akan mempengaruhi laporan operasional. Kemudian untuk B sekalian, Pak. Untuk B berikut ini transaksi yang terjadi pada Satker XYZ untuk tahun 2020 yang akan diproses pada modul JLP. Identifikasi modul dan yang dioperasikan oleh Satker disertai dengan jenis transaksinya dan jenis laporan keuangan yang terpengaruh dari setiap modul tersebut. Yang pertama itu ada modul komitmen transaksinya saat pembelian persediaan. Kemudian untuk laporan keuangannya dicatat di laporan keuangan. Kemudian untuk modul persediaan ada saat transaksi persediaan masuk karena pembelian serta penggunaan persediaan. Laporan keuangannya di neraca dan LO. Kemudian yang ketiga ada modul pembayaran. Transaksinya saat pembayaran atas pembelian persediaan, SPP, SPM, dan SP2D. Laporan keuangannya di LPE. Dari DKEL di buku akrual. Neraca ada belanja barang yang masih harus dibayar jika belum dibayar, dan di LRA pada jurnal di buku kas ketika terbit SP2D. Mungkin sekian, Mbak. Terima kasih. Oke, nah kalau ini kan dia udah kasih CV, itu udah jelas ya 5 modul. Ya kan harus sebutkan modul, kemudian contoh transaksinya, ya kan. Nah 5 modul komitmen apa? Ingat modul komitmen itu untuk apa? Untuk komitmen tadi untuk kalau ada BST kan ya, kontrak, ya kemudian ada BST. Kemudian modul bendahara, ya. Jadi ada SBS tadi dipilih dengan. Kemudian SSBP misalnya ya, yang di bendahara. Modul pembayaran, ya berarti kan SPP, non biaya, ya kan. Modul persediaan berarti dengan pemakaian persediaan, beban persediaan. Termasuk kalau misalnya ada tinggal kita masih pakai metode harga pembelian rakit. Modul aset tetap, nah berarti terkait dengan penyusutan, ya terkait dengan penyusutan ataupun beban kerugian pelepasan aset dan jual aset. Ya, nah kemudian yang nomor B, ya nomor B itu saldo awalnya ada disebut, ya jumlahnya ada, kemudian yang di bulan April berapa nilai ada, ini ada penggunaan. Berarti kalau ditanya, ya, identifikasi modul yang dioperasikan apa? Nah, pembelian saldo awalnya kan, berarti ada di modul namanya di persediaan kan. Nah kemudian pembelian berarti ada jelas modul komitmen, ya kan, ada modul dan modul pembayaran, ya kan. Nah komitmen pembayaran kan pasti dia ke LRA, ya. Kemudian
ada pemakaian tuh, ya pemakaian 80, berarti di modul persediaan. Nah, berarti persediaan. Jadi sebenarnya kalau dari sini nggak susah nih, teman-teman analisis saja. Oh, 5 modul, sebut dulu 5 modul nih apa aja. Ya, kemudian kalau ini yang di sini nih apa aja nih? Saldo awalnya. Oh, ada pembelian. Oh, ada penggunaan. Identifikasi aja mana yang terlibat, kita nggak. Oke, nah dari udah bahas jawaban ini, kira-kira yang yakin bahwa soal ini kemarin sudah saya dengan waktu yang tersedia, benarnya di atas 85% untuk esai. Siapa aja? Orang. Raise hand. Pakai feature raise hand. Nggak ada? Masa nggak ada? Ini bener nggak ada? Nggak bener. Di atas yang merasa 70% dengan jawabannya kemarin. Raise hand. Ada berapa yang raise hand? Oh, nggak ada yang raise hand sama sekali. Ini kan pakai raise hand. Abdul, berapa persen kamu Abdul? Untuk esai kira-kira kurang lebih 70, Pak. 70. Rina berapa? Saya juga 70-75, Pak. Novel Oh iya Pak, saya sekitar 65 sampai 70. 60. Oh, yang benar. Oh iya Pak. Oke. Masih banyak kurang ini Pak. Jawabnya. Banyak kurang jawabnya. Aditya Ramdan. Izin Pak, kalau saya mungkin 70-75 karena jawabannya masih banyak kurang to the point gitu Pak, pakai bahasa sendiri gitu, kayak saya merasa masih berbelit-belit gitu. Nah, oke. Ada nggak yang sama sekali bisa jawab? Ada nggak siapa yang Pak, saya nggak bisa jawab 2 soal dari 5 soal? Atau semua tetap bisa jawab walaupun mungkin nggak yakin 100%. Jawab semua kan? Dinda, bisa jawab Dinda? Bisa, Pak. Bisa, oke. Andik Ahmad? Bisa, Pak. Grace? Bisa, Pak. Oke. Asis? Bisa jawab ya? Sadar bisa ya? Oke, kalau udah bisa, kan teman-teman merasa-rasa sendiri kan? Pilihan ganda tadi kira-kira benarnya berapa, esainya berapa, mana yang modul mana yang kalian masih ngeblank gitu kan? Itu kalian baca lagi, ya baca lagi. Tapi gini, itu kan slide-nya banyak ya sebenarnya. Simpelnya adalah setidaknya kalian kuasai ya di modul itu ngapain gitu. Gunanya untuk apa? Kata kuncinya misalnya. Komitmen misalnya. Kata kuncinya apa? Kontrak sama BAST kan? Ya. Pembayaran kata kuncinya apa? SP2D. SPM, SP2D, SPP. Ya kan? Itu kata-kata kunci yang maksudnya yang kalian kemudian nanti dengan mudahnya terpanggil ke memorinya yang terkait dengan modul-modul itu. Ya, bisa apa istilahnya kalau mind map-nya itu bisa kalian bangun dari situ.
Pertanyaan saya, ujian nanti ini open book atau enggak? Kemarin open book kan ya? Open book kan? Artinya apa? Kalau open book, kalian cukup membuat satu PJJ itu atau satu pertemuan itu, kamu buat aja dalam satu kertas, lembar kertas mind mapmu. Oke? Jadi kamu nanti punya 7 lembar kertas di sini kamu. Kan ini open book kan ya? Benar open book kan ya? Artinya apa? Sekarang kamu kan udah punya gambaran nih. Ya. Kamu bikin satu lembar kertas, satu folio gitu ya, misalnya. Atau kertas jamnya kertas tadi gitu ya, satu. Itu satu PJJ. Tapi komplit dia isi mapmu di situ. Jadi kalau kamu kerja di meja, misalnya, satu untuk nulis, terus soalnya kan di laptop gitu kan ya, ambil ini kan ya. Nah, untuk membantu apa? Untuk membantu kamu, mungkin dia memang nggak komplit banget, tapi main-main itu poin-poin pentingnya tuh masuk itu. Memudahkan kalian, jangan sampai hafal esai yang kalian ngeblank. Itu lebih efektif yang kalian nyari-nyari itu. Di slide itu, wah ya waktunya terbatas, ini malah ngeblank beneran nanti. Tapi kalau kamu udah tulis di, kan cuma ada 6 PJJ sebenarnya kan, after UTS kan. Yang terakhir kan cuma review doang, kan latihan soal review kan. Nah, cuma 6, berarti butuh 6 kertas kan. Intinya apa itu? Bisa aja di dalam satu kertas. Sekalian belajar, sekalian istilahnya itu untuk kalian nanti. Kan ini open book kecuali misalnya close book ya. Mengandalkan open book nanti cari aja di slide. Nggak akan cukup waktunya. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Tapi kalau kamu tulis mind mapmu, the main idea masing pertemuan itu dalam satu kertas itu kalian banget. Gitu ya. Ini saran aja, oke? Ya, supaya nggak ada yang kalian blank, baik untuk esai maupun pilihan ganda. Kamu udah bisa tuangin itu dalam satu mind map di satu kertas, satu halaman kertas. 6 cukup 6. Sambil kamu nulis itu sambil belajar sebenarnya. Ya, sambil kamu nulis sambil belajar. Jadi dengan waktu yang terbatas, soalnya kayak apa? Nggak ada yang ngeblank. Gitu. Jadi sekali lagi saya tidak boleh ada yang kosong. Ya, sekali lagi ada yang kosong. Kalau pilihan ganda kamu nggak bisa nargetin benar 40, esai kamu harus benar setidaknya 90% dari esai. Karena kamu udah punya mind map tadi. Jujur aja, orang yang pelit nilai sebenarnya. Tapi kalau kamu, misalnya tadi pilihan ganda salahnya 30, mau saya apain? Ya kan? Tulisnya sangat minimalis atau bahkan ada yang nggak krisis, mau saya apain? Ya nilainya pasti nggak memuaskan. Gitu. Nah, jadi menurut saya strategi niat, doa, kemudian kalian usaha itu tuh perlu sejalan lah. Jangan ya paling ideal tuh kan minimum effort high ini kan, hasilnya paling optimal gitu kan itu. Tapi kan ya, nggak cuma nyari nilai sebenarnya. Ini kan dibawa untuk kalian bekerja lagi. Kalian mungkin akan bekerja di akhir tahun 2022 kan, bisa jadi masuk ke dunia kerja November gitu ya. Nah, itu memang menjadi bekal utama apa yang kamu dapat dalam setengah semester ini. Tuangkanlah dalam 6 lembar kertas tadi. Ya. Prinsip-prinsip utamanya aja, jadi nanti kamu di kantor juga nggak ngeblank gitu. Salah satu challenge terbesarnya Rockstar adalah ketika di kantor, saking banyak ajari waktu ini ya, ngeblank. Ditanya ini udah nggak, kayaknya dulu nggak dapet deh Pak, padahal yang nanya itu dosen yang mengajar. Ini kan konyol kan. Di kantor ada nanya, kamu tahu tentang ini nggak? Terus anak tanya bilang, kayaknya dulu nggak belajar itu deh Pak. Jelas-jelas itu
dosennya. Ya, jadi kayak ngeblank gitu. Nah, memudahkan itu memang butuh waktu kita expert dengan satu topik tertentu. Butuh waktu untuk menjadi seorang yang expert. Tapi setidaknya kita punya minimal apa yang harus kita ketahui tentang siap. Dan setiap matanya kualifikasi minimal yang kamu harus ketahui sebagai seorang mahasiswa sastra. Dan nanti di keluar waktu bekerja itu kalian tuh akan ketika kamu itu punya nilai lebih, ya. Kamu akan dihargai ketika kamu itu punya yang kemudian membantu organisasi bekerja. Ya, nah, organisasi bekerja itu adalah organisasi itu menjadi center of subjeknya, center of knowledge siapa sih? Ya kita ini pegawainya. Jadi memang istilahnya pantang kemudian kita blank. Boleh. Seorang PNS itu nggak boleh ngeblank. Ngeblank itu sekali nggak ngerti itu nggak boleh. Tapi misalnya, saya mengertinya baru di tahapan kami dipelajari. Ya. Nah, ngeblank ya terutama terkait dengan keuangan negara. Nah, contoh misalnya, saya contoh. Kita belajar, oke, jenis penerimaan itu apa aja? Terus kamu ngeblank apa aja ya? Kayak, nah gitu. Itu ngeblank. Tapi ada pendapatan perpajakan itu ada internasional. Nah, ya. Kemudian ada PNBP, PNBP SDA, PNBP dari KNB, PNBP BNU, ada PNBP lainnya. Nah, itu tidak blank. Kamu punya konsep. Tapi ketika ditanya, kalau PNBP lainnya yang ini, itu bisnis prosesnya kayak apa? Pak, siap akan saya pelajari. Tapi kamu nggak ngeblank. Ngerti nggak maksud saya? Beda kan? Antara orang ngeblank sama orang yang dalam proses belajar. Nah, basic pengelolaan keuangan negara termasuk dengan CP itu kamu tahu, kamu punya konsep lah. Gini kan ya? Kayak misalnya ditanya, ngapain sih pemerintah bikin siap, gitu ya? Bikin SAPP, kamu tahu konsepnya. Setidaknya ada beberapa kata kunci yang kamu ingat. Jangan kemudian kamu ditanya itu terus, apa ya? Kayaknya dulu nggak diajarin. Gagal banget saya sebagai dosen. Setidaknya kalian tahu apa? Kalau siap itu untuk apa? Menyediakan informasi, Pak, tentang pengelolaan keuangan negara, mengamankan aset, Pak. Ya. Jadi konsepnya tuh nyangkut gitu. Dan orang nggak akan nanya, ini nanti itu menunya apa aja gitu. Enggak sampai segitunya. Gitu. Tapi konsepnya kalian pegang. Gitu ya. Nanti begitu kamu buka komputer gitu ya, kamu udah punya username password sakti gitu, kamu pasti akan cepat bisa. Kalau kamu sudah memahami konsep. Tadi kan pertanyaan desa itu kan konsep tuh. Kalau transaksi bisa kita bangun renovasi gitu ya, dari semula nggak pakai keramik jadi keramik gitu ya, itu kamu tahu konsepnya. Kalau kayak gitu pasti pakai belanja ini. Kalau pakai belanja ini dia menghasilkan apa? Berarti modul yang terlibat itu apa aja? Itu konsep. Nah, tapi masalah nanti menginput seperti apa, nah itu teknisnya. Kalian bisa lihat YouTube, bisa belajar lebih jauh, bahkan bisa datang ke PPM misalnya. Kalau kamu ini ya, di kantor kementerian atau lembaga, bukan di Pemda. Ya, tapi di Pemda pun konsepnya ada beberapa konsep yang akan dipakai terus terkait dengan akuntansi pemerintahan. Walaupun mungkin sistem akuntansi berbeda, aplikasi yang digunakan berbeda, ya.
Apa gunanya laporan keuangan? Ya. Apa ya Pak? Itu berarti kamu nggak tahu konsepnya. Ya kan? Ya. Nah, saya minta seperti itu, kita bertemu singkat, gitu ya. Tapi bisa saja nanti bertemu di lain waktu, ya. Ya, saya harapkan kalian beneran menjadi mahasiswa STAN yang paripurna itu artinya ya kalian ahli dalam bidang keuangan negara. Tapi kemudian nggak boleh jumawa juga, gitu ya. Kita masih proses belajar. Saya udah kerja 15 tahun, 16 tahun, tapi masih banyak yang saya belum. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah 1:30 ya? Udah di screenshot tadi? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, karena ini udah tadi pagi kita udah ini udah sejam lebih, saya rasa cukup ya. Kemudian saya ingatkan untuk tugasnya dikerjakan. Tugas itu sangat penting untuk kalian. Dikumpulkan pada saat ujian siapnya. Hari apa ujian siap? Tanggal berapa? Udah ada kan? Tanggal 8, Pak. Tanggal 8. Hari Selasa dong? Iya. Oke, kami masih minggu kedua ya. Kan dikumpulin pas hari Senin besok, tapi dikumpulin tanggal 8. Ya, tapi kalau mau lebih awal juga nggak apa-apa. Ini aja ya. Nanti ketua kelas bikin aja linknya seperti biasa ya. Linknya udah ada yang masuk duluan, mau saya baca-baca duluan kan bisa. Oke. Nah, itu untuk tugas yang UAS, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Oke. Ada pertanyaan tentang tugas? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kan udah di akhir kuliah ya. Pertama,